Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, dan tahanlah mereka yang terhuyung-huyung menuju pembantaian. Jika engkau berkata, kami tidak tahu hal itu, tidakkah Dia yang menguji hati memperhatikannya, dan Dia yang menjaga jiwamu, tidakkah Ia mengetahuinya, dan tidakkah Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan atau mengajar kita bahwa ada tanggung jawab etis manusia terhadap sesama, terutama dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan. Ayat ini menegaskan bahwa membela hidup sesama bukan pilihan, melainkan kewajiban iman yang dilihat langsung oleh Allah yang menyelidiki hati. Ada waktu dalam hidup ketika diam bukanlah pilihan aman, melainkan sikap yang berbahaya. Ketika ketidakadilan terjadi di depan mata dan saudara membungkam suara hati nurani, maka saat itu diam menjadi bentuk persetujuan terhadap kejahatan. Amsal ini bukan hanya teguran moral, tetapi panggilan Tuhan Allah untuk bangkit dan bertindak. Tuhan melihat isi hati dan Ia akan menuntut pertanggungjawaban bukan hanya atas perbuatan kita, tetapi juga atas pengabaian kita. Hari ini mungkin saudara tidak melihat orang secara harafiah diangkut untuk dibunuh, tapi kita hidup di tengah masyarakat yang menyaksikan banyak jiwa dirusak oleh ketidakadilan. Anak-anak yang dilecehkan, pekerja yang dieksploitasi, lansia yang diabaikan, kaum miskin yang dipinggirkan, kuasa jabatan dipakai untuk semena-mena. Lalu kita berkata, saya tidak tahu, saya tidak mau ikut campur. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita ketahui dan apa yang sengaja kita abaikan. Budaya modern sering menumbuhkan dosa yang tidak bersuara, ketidakpedulian. Kita lebih nyaman menggulir layar daripada menggulirkan doa. Kita cepat menyebarkan berita tetapi lambat menolong. Padahal tindakan kecil, menyapa, bersuara, memberi dukungan dapat menjadi penyelamat bagi seseorang. Dalam terang kristologi kita juga melihat bahwa Yesus tidak pernah diam terhadap ketidakadilan. Ia membela perempuan yang direndahkan, anak kecil yang disepelekan, dan orang miskin yang disisihkan. Maka kita sebagai pengikutnya dipanggil untuk menjadi suara kasih di tengah dunia yang bisu. Seperti dikatakan oleh teolog Walter Brueggemann, keadilan sosial adalah ekspresi konkret dari kasih setia Allah. Maka diam terhadap ketidakadilan adalah penyangkalan terhadap karakter Allah sendiri. Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semua masalah dunia, tapi Tuhan memanggil kita untuk tidak berpaling ketika ada nyawa yang bisa kita selamatkan, bahkan lewat tindakan sekecil apapun. Kadang satu suara, satu pesan dukungan, satu tindakan keberanian bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati secara fisik maupun batin. Martin Luther King juga pernah berkata, yang paling berbahaya bukanlah teriakan orang jahat, tetapi diamnya orang baik. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton yang pasif, melainkan pelaku kasih dan kebenaran. Tuhan menempatkan saudara di tempat kerja, di lingkungan, di komunitas, bukan untuk diam, melainkan untuk menjadi terang dan garam. Tuhan tahu hati kita. Ia tahu kapan kita memilih diam karena takut, dan kapan kita menunda karena tidak peduli. Tetapi Ia juga tahu saat kita melangkah dengan gentar namun taat. Keberanian bukan berarti tanpa takut, tetapi bertindak meskipun takut. Kadang langkah kecil yang dilakukan dengan iman bisa menjadi penyelamat bagi jiwa yang hampir binasa. Mari kita bertanya, apakah saya sedang diam padahal Tuhan ingin saya bersuara? Apakah saya menahan empati saya karena takut tidak nyaman? Apakah saya telah mengabaikan panggilan untuk menjadi jawaban atas doa orang lain? Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Ia mencari hati yang bersedia dipakai. Dan jika hari ini saudara memilih untuk bersuara, untuk bertindak, untuk menolong satu jiwa yang lemah, Tuhan akan bekerja melalui saudara. Mari minggu ini
kita mencari satu kesempatan untuk berbicara atau bertindak demi kebaikan orang lain. Berdoalah agar Tuhan membuka mata kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Barangkali bagi saudara itu hanya masalah kecil, tetapi ketika saudara peduli itu berharga dan menyelamatkan bagi orang lain dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan diam, suaramu bisa menyelamatkan, langkah kecilmu bisa menjadi alat pemulihan. Dan kasih yang saudara bagikan, yang saudara lakukan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang mengingatkan kami untuk kami boleh peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Itu adalah bukti kami menghargai cinta kasih Allah yang sudah kami terima dalam kehidupan kami ini. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami akan melanjutkan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu, sekolah minggu, anak remaja, pemuda. Kiranya Engkau bentuk hati mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik. Dan tambahkan hikmat kepintaran kepada mereka untuk melanjutkan berbagai aktivitas, berbagai studi mereka. Dan Kau berkati orang tua untuk mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan oleh karena hikmat yang Engkau curahkan. Kau berkati saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan dalam pergumulan dan juga dalam sakit penyakit. Biarlah Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari kelahiran. Panjang umur, kesehatan, dan tambahkan berkat sukacita dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya cinta kasih Allah senantiasa menaungi pernikahan dan keluarga mereka. Dan lewat doa-doa yang sudah dipanjatkan, mari Tuhan Engkau kabulkan setiap pengharapan mereka. Ampuni kami atas segala dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.